Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini masih bisa share lagi tentang rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga ya. Kegiatan saya diawali di pagi hari. Saya bangun jam 4.30 hari ini. Jadi sebelumnya saya mau buka-bukain jendela dulu supaya udara pagi itu masuk ya teman-teman. Ini suasananya masih gelap karena belum subuh ya. Dan ini saya mau masak-masak. Biasalah ya, kalau anak-anak sekolah, saya menyiapkan bekal untuk anak-anak saya dan sarapannya. Jadi di pagi ini rencananya saya mau masak sambal goreng ikan salai motan, kemudian ada tumis kacang panjang, dan saya juga nanti ada goreng nasi, masak nasi goreng ya. Masak nasi goreng karena masih ada sisa nasi sedikit, jadi mau saya goreng aja. Oke, ini saya masih mempersiapkan bahan-bahan yang mau saya masak nanti. Ini bawang merahnya udah saya kupas-kupasin ya tadi malam. Jadi kalau bawang merah itu udah dikupas-kupasin seperti ini, kita kalau masak gampang ya teman-teman. Nah, itu tadi ada bawang merah yang agak besar-besar. Itu biasanya saya pakai untuk numis-numis, supaya kalau motong itu enggak susah ya teman-teman kalau bawang merahnya besar-besar. Tapi kalau yang agak kecil itu biasanya saya buat untuk masak sambal ataupun gulai yang digiling pakai tangan ya, bukan di blender. Nah, ini dia untuk bumbu-bumbunya. Kalau untuk buat sambal itu biasalah ya, bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat itu aja. Dan untuk tumisannya juga saya iris-iris saja cabenya, bawangnya seperti itu. Nggak yang repot-repot ya teman-teman. Masaknya tuh yang simple-simple aja, yang cepet. Karena kalau pagi itu nggak keburu ya kalau mau masak yang susah-susah. Nah, itu tadi Pak suami baru pulang sholat ya dari masjid. Jadi kalau Pak suami udah pulang dari masjid, saya baru berani ya untuk buka pintu. Karena kalau Pak suami nggak ada di rumah itu saya masih takut ya kalau mau buka pintu belakang, karena di belakang rumah saya kan nggak ada rumah ya teman-teman, masih gelap. Tapi kalau udah ada Pak suami, saya udah berani lah ya untuk buka pintu. Oke lah ya, ini saya lanjut mau haluskan perbumbuannya untuk sambal. Karena bawangnya udah dikupasin tadi, jadi saya nggak repot-repot lagi untuk ngupasin bawang. Lanjut saya mau blender. Nah, selesai saya memblender untuk bumbu sambal gorengnya. Lanjut ya, di sini saya mau membersihkan atau mau mencuci sayurannya ya, sayuran kacang panjang tadi, dan juga mencuci ikan salainya. Sebenarnya ikan salainya ini pun ya udah bersih teman-teman, cuman ya saya mau nyuci aja ya, karena kan di pasar itu dia terbuka ya, jadi takutnya nanti ada debu ataupun lalat yang hinggap, makanya saya cuci sampai bersih. Oke, ini saya mau, sebelum saya goreng ikan, saya mau goreng tempe dulu teman-teman. Karena kalau goreng ikan salainya dulu nanti takutnya minyaknya hitam. Makanya sebelum goreng ikan salainya, saya mau goreng tempe dulu. Saya mau goreng tempe mendoan ya, yang goreng tempe nggak kering gitu. Saya pakai tepung terigu. Jadi nanti gorengnya nggak terlalu lama, masih agak basah gitulah ya gorengnya. Oke, ini bumbu untuk goreng tempenya saya pakai bumbu racik aja ya teman-teman. Nggak pakai bumbu yang saya buat, saya pakai bumbu instan aja supaya cepet. Ini saya juga gorengnya sedikit aja untuk pagi hari sarapan. Karena biasanya kalau tempe yang baru digoreng itu Pak suami masih mau makan ya teman-teman, tapi kalau udah dingin itu suami saya tuh kurang suka ya. Jadi biasanya sebelum makan nasi itu suami saya ya sarapan apa yang ada lah ya, seperti kalau saya goreng tempe ya makan tempe dulu kemudian minum air hangat.
Ini saya mau goreng tempe dulu, sambil menunggu goreng tempenya mateng, saya mau iris-irisin dulu bumbu untuk tumis kacang panjangnya. Saya di sini masaknya ya untuk sampai siang aja teman-teman. Jadi nanti kalau sore kalau ada yang kurang ya saya masak lagi. Karena saat ini kan bapak saya lagi nggak di rumah ya, lagi pulang kampung. Makanya saya masaknya tuh sedikit. Kalau pagi hari kan siang hari kan yang di rumah hanya saya sama si adik ya. Jadi kalau hanya kami berdua itu gampang lah ya makannya. Kadang kalau lauknya nggak cukup ya kami hanya ceplok telur atau dadar telur seperti itu. Kalau untuk Mbak Pina dan suami saya kan mereka udah bawa bekal ya. Jadi mereka nggak makan siang di rumah. Hanya tinggal saya dan si adik aja. Dan nanti malamnya sih biasanya saya kalau ada kurang-kurang sedikit ya masak sedikit juga. Misalkan entah masak sarden atau ya telur seperti itu. Ya kadang-kadang lagi malasnya datang ya beli pecel aja seperti itu sih. Pokoknya jangan sampai apa ya kita merasa eh, capek kita paksa seperti itu ya kalau kita lagi capek mungkin kita bisa lah sesekali beli atau masak yang mudah-mudah aja seperti itu. Oke lah lanjut di video ya teman-teman. Ini saya masih goreng tempe. Kemudian saya juga mau menyiapkan apa ya, uang jajan anak-anak ya. Kalau untuk si adik biasanya saya bekalkan uang jajan itu hanya 4.000 ya teman-teman. Karena si adik kan pulangnya cepat, jam 12 sudah pulang. Jadi saya bekalkan hanya 4.000 rupiah. Pagi-pagi kan si adik udah makan ya. Jadi dan saya juga di sekolah si adik itu saya larang untuk jajan-jajan yang sembarangan seperti itu. Makanya saya nggak banyakin uang jajannya. Saya takut nanti si adik itu beli yang minuman rasa-rasa atau ya yang nggak boleh dimakan lah seperti itu. Dan kalau untuk Mbak Pina anak saya yang besar itu saya bekalkan uang jajannya 15.000 teman-teman. Karena anak saya itu kan saya bawain nasi dan nasinya itu saya buat dua ya untuk makan siang dan nanti untuk makan sore sebelum pulang. Anak saya kan pulangnya sore ya jam 4. Jadi saya bawakan nasinya itu untuk dua kali makan. Jadi uang jajannya itu ya untuk nanti kalau dia kepingin beli apa seperti itu. Oke, udah selesai untuk goreng-goreng tempenya. Lanjut di sini saya mau masakkan sambelnya ya. Dan ini minyaknya udah saya ganti teman-teman. Tadi kan minyaknya hitam ya setelah saya goreng ikan salainya. Karena kalau nggak dibuang kita pakai untuk sambalnya itu nanti warna sambalnya itu jadi hitam teman-teman. Makanya saya buang dan saya ganti yang baru. Oke, sambil menunggu sambalnya mateng, saya di sini sambil nyuci-nyuci ya. Saya mau pilihin dulu pakaian yang mau saya cuci duluan. Biasanya saya kalau mencuci itu pakaian pakaian yang berwarna putih dulu teman-teman, supaya nanti kalau ada yang luntur itu nggak terkena luntur. Dan ini saya dahulukan yang pakaian sekolah ya, pakaian putih dan pakaiannya suami saya, kemudian pakaian dalam. Nanti setelah ini baru pakaian yang untuk harian. Karena kalau dicampur nanti kan apa ya? Saya takut aja sih ada yang luntur seperti itulah ya. Oke, ini saya ngisi air dulu ya untuk mesin cucinya. Saya lanjut untuk masak. Nah, di sini saya masukkan untuk bumbu-bumbu di sambalnya tadi. Biasalah ya. Bumbunya itu ya garam, kemudian gula dan penyedap sedikit. Saya kalau masak sambal ini dibanyakin gulanya ya teman-teman, karena anak-anak dan suami saya itu lebih suka sambal itu manis, makanya saya banyakin gulanya. Dan ini ada sambal sore semalam masih ada sedikit lagi. Ini anak-anak dan suami suka ya sambalnya, makanya saya campurin aja sama sambal yang baru saya buat ini teman-teman. Karena sambal yang semalam juga belum lama ya baru saya buat, masih ada sisa sedikit lagi, jadi sayang lah ya kalau nggak dimakan gitu. Jadi ya ini saya campurin aja. Udah selesai untuk sambal gorengnya, ini saya wadahi ke piring ya. Jadi nanti anak-anak dan suami tinggal sarapan aja.
Oke, selesai masak sambal ikan salai motannya. Saya mau masak tumis kacang panjang. Nah, tumis kacang panjangnya ini saya nggak banyak-banyak ya, hanya untuk sekali makan aja. Dan bumbunya juga yang simple-simple aja teman-teman. Saya biasanya kalau masak tumis kacang panjang itu lebih suka yang masih keras gitu ya, yang masih bunyi-bunyi kres-kres gitu sih. Kalau yang terlalu lembek itu saya kurang suka teman-teman. Makanya kalau masak tumis kacang panjang ini sebentar aja saya masak, saya tutup ya, kemudian saya angkat seperti itu. Jadi saya nggak suka yang sampai lama-lama kali. Nah, ini sambalnya bumbunya itu saya campurin sama bumbu yang digiling ya, sisa tadi untuk sambal gorengnya saya masukin sedikit untuk tumis kacang panjangnya. Jadi supaya agak lebih pedes sedikit aja ya. Nah, ini saya tutup sebentar supaya dia lembut, tapi nggak terlalu lembut ya, karena saya kurang suka. Nah, ini saya mau kasihin bumbunya, garam, gula, dan penyedap. Oke, setelah ini diaduk-aduk sebentar, kemudian diangkat ya. Ini paling yang makan pun hanya saya aja teman-teman. Kalau anak-anak dan suami itu kurang suka ya kalau masakan uh, sayur kacang panjang ini. Saya juga sih kalau sekali-sekali masih mau lah ya teman-teman ya. Tapi kalau udah sering-sering itu ya saya kurang suka juga sih. Oke, udah selesai untuk tumis kacang panjangnya. Ini memang sengaja saya kasih kuah teman-teman supaya nanti makannya itu enggak kering-kering kali lah ya, masih ada kuahnya. Nah, ini udah selesai untuk menu yang kedua. Lanjut, ini saya mau masak nasi goreng ya, dan kualinya juga udah saya cuci tadi. Saya masak nasi gorengnya pakai bumbu yang dihaluskan ya, sisa tadi sambal gorengnya masih ada sedikit lagi. Jadi mau saya masak untuk nasi goreng aja. Masak nasi goreng juga simple ya teman-teman, seperti ini aja sih. Kalau si adik biasanya masak nasi goreng tuh dia lebih suka kalau bawangnya itu diiris-iris saja teman-teman, dan nggak pakai cabai. Tapi ini karena masih ada bumbu halusnya, ya udahlah saya masakin untuk nasi goreng. Dan nasi gorengnya di sini saya campur telur ya, 1 butir. Nah, ini saya orak-arik seperti ini. Nanti baru dimasukin nasi gorengnya. Nah, nasi gorengnya juga nggak terlalu banyak ya, cukup untuk sarapan kami lah ya. Karena kalau masak nasi goreng ini yang apa ya, suka itu si adik aja teman-teman. Kalau saya, suami, dan anak saya Mbak Pina tuh kurang suka sih kalau masak nasi goreng. Makanya saya jarang banget kalau masak nasi goreng pagi sarapan teman-teman. Biasanya kami kalau sarapan pakai nasi putih, bukan nasi goreng ya. Jadi karena di sini masih ada nasi sedikit dan itu si adik mau minta masakin nasi goreng, ya udahlah saya masakin aja. Nah, ini saya kasih kecap ya. Sebenarnya sih di rumah ini ada 2 selera ya. Kalau untuk suami nasi goreng itu sebenarnya nggak suka yang pakai kecap. Kalau si adik itu malah lebih suka pakai kecap teman-teman. Jadi ya udahlah, ayahnya aja yang mengalah ya demi anak. Jadi saya kasihin kecap aja supaya si adik itu makannya mau ya gitu dan banyak. Oke, ini udah matang untuk nasi gorengnya. Saya wadahi ke mangkok seperti ini ya. Nah, ini ternyata jadinya banyak juga. Ini tadi setelah sarapan anak-anak dan suami ternyata masih ada. Jadi untuk saya sarapan. Oke, udah selesai untuk menu pagi ini. Ini mau saya siapin di meja ya. Jadi setelah disiapin di atas meja, nanti anak-anak dan suami tinggal makan aja. Ini saya mau nyiapin minumnya dulu ya, di atas meja seperti ini. Saya siap masak ini jam 6 lewat teman-teman, belum sampai jam setengah 7 ya. Jam 6-nya udah lewat. Ini udah lumayan terlambat sih saya siapnya. Biasanya anak-anak dan suami itu sarapannya jam 6 teman-teman. Jadi ini jam 6 lewat 15 lebih sedikit lah, saya baru siap masak dan anak-anak serta suami baru sarapan. Oke, sambil menunggu anak-anak dan suami sarapan, saya mau nyiapin bekal ya. Bekal untuk Mbak Pina. Ini saya bawain bekal 2 tempat karena 2 kali makan.
Hari ini suami saya nggak bawa bekal teman-teman, karena suami saya makan di kantor ya, jadi nggak bawa bekal. Jadi untuk 1 minggu ini suami saya nggak bawa bekal teman-teman, katanya ya makan di kantor aja sama teman-temannya seperti itu. Oke, ini saya tempatin di tempat bekal seperti ini ya. Nah, karena anak saya tuh mau pakai bawa sayur, goreng tempe katanya. Ya udah saya bawain bekal seperti ini. Biasanya tempat bekalnya itu hanya 2 tempat ya, untuk nasi dan lauk aja. Tapi karena di sini anak saya mau minta bawain sayur, kemudian ada tempe gorengnya, jadi saya bawain bekal yang wadahnya tuh ada 3. Oke, ini nasinya juga nggak terlalu banyak, untuk sekali makan aja ya. Ini saya bawain tempenya 2 potong, kemudian ada sayur kacang panjangnya sedikit, dan nanti ada sambal ikan motannya juga sedikit. Ya seperti ini aja sih bekal untuk anak saya, nggak ada yang eh, apa ya, nggak mewah sih bekal anak saya. Apa yang saya masak, apa yang saya makan yaitu yang dibawa ke sekolah. Oke, ini anak-anak lagi sarapan teman-teman. Jadi tapi mereka nggak kelihatan ya. Ini saya udah siap untuk nyiapin bekal untuk Mbak Pina. 2 wadah seperti ini ya, dan ini saya masukin ke dalam plastik aja supaya nanti gampang lah ya untuk bawanya, untuk dimasukin ke dalam jok motor. Oke, udah selesai untuk ngurusin bekal. Lanjut di sini saya mau uh, liatin anak-anak dan suami berangkat ya. Ini anak saya Mbak Pina udah berangkat duluan karena mau cepat katanya, dan mau beli minyak motor lagi, jadi disuruh duluan sama suami saya. Oke, ini Pak suami lagi pakai sepatu. Biasalah ya kalau pagi hari sepatunya itu saya pakaiin. Ya bukan nggak bisa teman-teman, tapi kan udah kebiasaan ya pakai sepatu itu saya pakaiin. Dan ini bukan selama di videoan ya teman-teman. Memang kalau nggak di video ini sih, memang selama ini saya pakaiin sepatunya teman-teman, bukan karena masuk kamera ya. Oke, udah selesai. Nah, si adik juga mau saya pakaiin sepatunya. Ini si adik kalau udah pakai baju, dia tuh nggak mau duduk lagi teman-teman, nggak mau jongkok karena takut bajunya itu keluar lagi katanya. Jadi ya sepatunya saya pakaiin seperti ini. Inilah kerepotan saya di pagi hari ya teman-teman. Kesibukan saya di pagi hari seperti ini setiap harinya, diburu-buru dan dikejar-kejar waktu. Tapi ya dijalanin aja lah ya, nggak usah dirisaukan, nggak usah dipikirkan. Pokoknya apapun itu ya kita jalanin dengan senang hati ya, supaya pekerjaan kita tidak menjadi berat. Karena kalau pekerjaan itu kita apa ya, kita rasakan merasa terbebani ya, nanti pekerjaan itu terasa berat ya. Jadi ya happy aja sih, nggak usah terlalu apa namanya itu, dibawa pikiran yang stres seperti itu teman-teman. Aduh, ngomongin apa lah ini, ngomongnya entah kemana-mana ya. Oh ya teman-teman, di sini saya juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih banget buat teman-teman semuanya ya, yang sudah setia nonton video saya sampai sekarang ya, dan gak pernah bosan-bosan gitu. Walaupun video saya ini hanya video receh yang mungkin gak ada manfaatnya lah ya, tapi mudah-mudahan teman-teman merasa terhibur dengan nonton video saya ini, dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah dari video saya ini ya, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil hikmahnya, dan bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Dan kalau ada video saya yang kurang baik, ya mungkin gak usah diambil lah ya, manfaatnya dibuang aja gitu ya. Namanya juga kita manusia ya, mungkin ada salahnya, ada kurangnya seperti itu. Sama juga dengan saya juga banyak sekali kekurangannya. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Mungkin dari tingkah laku saya ataupun perkataan saya ketika voice over banyak yang salah, kemudian banyak yang tidak enak didengar gitu. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Saya kan hanya manusia biasa ya, tidak luput dari salah. Makanya
Saya di sini minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Tapi saya harap semoga teman-teman nggak pernah bosan ya untuk nonton video saya seperti ini. Ya, kegiatannya hanya di rumah, mengurusin rumah. Ya, namanya juga pekerjaan ibu rumah tangga ya. Pastilah uplek-uplek di rumah aja seperti itu. Oke lah, lanjut ke video ya teman-teman. Di sini saya ngelanjutin pekerjaan saya tadi yang belum selesai, nyuci piringnya. Ini piringnya ya lumayan banyak juga sih, bekas masak tadi dan sarapan. Jadi saya cuci-cuci dulu. Ini pekerjaan mencuci pakaian nggak tervideo sampai selesai teman-teman, karena ketika saya lihat baterai HP saya ternyata habis. Makanya ketika selesai nyuci nggak sempet saya videoin teman-teman, mohon maaf ya. Videonya terputus. Jadi itulah, saya tadi nggak ngecek dulu ya HP saya ini baterainya seberapa. Jadi ketika belum selesai buat video baterainya udah habis. Nah, ini saya udah selesai untuk nyuci piringnya. Lanjut saya mau nyapu dapur. Yang di depan atau di dalam itu saat tadi saya udah nyapu ya teman-teman, udah saya beresin tapi nggak ke video juga. Ini saya lanjut nyapu di dapur aja. Biasalah kalau siap masak itu ya harus disapu, wajib banget itu disapu. Nggak pun selesai masak pasti dapurnya itu ya selalu saya sapu teman-teman. Nah, ini seperti ini ya keadaan di dapur saya pagi hari. Itu mataharinya masuk ke dapur, karena kalau pagi hari matahari itu dari belakang rumah saya itu langsung nembus ke dalam teman-teman, langsung mantulnya tuh ke dalam rumah. Oke lah, ini udah hampir selesai pekerjaan saya di pagi hari ini. Enak ya rasanya kalau kita bangun pagi, walaupun kita masih ngantuk, tapi hasilnya pekerjaan kita cepat selesainya ya, dan kita juga siangnya itu lebih banyak untuk beristirahat. Oke ya teman-teman, mungkin setelah nyapu-nyapu ini pekerjaan saya juga udah selesai, dan video saya juga sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman merasa happy, merasa terhibur, dan semoga teman-teman gak pernah bosan untuk nonton terus video saya. Terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.